Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi siswa dan siswi kelas 3 se-Surabaya yang hebat-hebat. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu Daniar doakan semoga kalian tetap selalu sehat dan semangat karena kita bertemu lagi dalam program SBA TV Belajar dari Rumah bersama guruku. Baiklah, selama 30 menit ke depan, kalian akan ditemani oleh saya, Bu Daniar Meliana Rahayu, guru kelas 3 dari SDN Dukuh Menanggal 1, Surabaya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian siapkan dulu buku tulis kalian, buku tema 7, dan alat tulis kalian. Setelah itu, cari tempat duduk yang nyaman dan jaga jarak dari televisi, jangan terlalu dekat. Hari ini, kita akan memulai pembelajaran yaitu tema 7, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 5 dan 6. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa lancar dan bermanfaat untuk kalian. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, kita mulai ya materi hari ini, yaitu tema 7, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi tradisional. Jadi hari ini Bu Daniar akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi era modern. Perkembangan teknologi komunikasi modern. Hari ini kita akan membahas tentang penggunaan alat komunikasi modern, perkembangan alat komunikasi modern, dan yang terakhir, cara bijak menggunakan media sosial. Baiklah, langsung saja ya. Komunikasi, kita akan membahas apa itu komunikasi dulu. Komunikasi adalah hal yang sehari-hari kita lakukan sebagai manusia. Karena apa? Hakikat manusia sendiri adalah sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan manusia yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan. Dengan berkomunikasi, kita bisa menyampaikan informasi dari satu orang ke orang yang lain dengan tujuan komunikasi untuk memberikan informasi, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, ini untuk jenis komunikasi modern sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan komunikasi tradisional. Kita masih akan menggunakan dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan yang bisa kita lakukan dalam era modern adalah bisa melalui video call, kemudian telepon, atau langsung berkomunikasi tatap muka antar per orang. Kemudian untuk komunikasi yang tertulis, kita masih bisa menggunakan surat seperti biasa, menggunakan email, dan menggunakan chatting. Teknologi komunikasi modern tidak terlepas dari yang dinamakan perkembangan internet. Nah, ini sejarahnya. Pada tahun 1990-an, internet masuk ke Indonesia. Nah, setelah itu tahun 2000-an, baru mulai berbagai situs berita dan promosi muncul di internet. Coba kalian lihat perkembangannya. Komputernya pada tahun 1990-an bentuknya seperti ini. Kemudian tahun 2000-an mereka sudah mulai perkembangan ya, semakin canggih. Dan sekarang, pada zaman sekarang, semua kegiatan hampir berhubungan dengan internet dan alatnya sudah semakin canggih. Terlihat mulai dari gawai, HP, dan juga laptop yang semakin tipis. Nah, anak-anak,
ini contoh gawai. Bu Daniar yakin kalian pasti sudah mengerti ya, sudah punya atau sudah sering melihat yang seperti ini. Nah, sudah melihat yang seperti ini pasti ya. Nah, ini adalah contoh gawai atau gadget yang sering kalian lihat. Isinya beberapa aplikasi online yang akan membantu kalian untuk berkomunikasi melalui internet. Kita lanjut ya. Komunikasi lisan secara daring. Nah, ini ya, kita bisa lakukan video call di mana satu orang dengan orang lainnya bisa melakukan pembicaraan atau tatap muka tanpa perlu bertemu langsung. Kemudian rapat virtual. Nah, ini di mana beberapa orang bisa lebih banyak bertemu melalui fasilitas online. Yang ketiga, catatan suara. Ini tidak terlihat tatap mukanya ya anak-anak, hanya suaranya saja, tapi bisa langsung terkirim kepada orang yang kita tuju. Dan yang terakhir adalah pembelajaran virtual. Ini yang kita lakukan sehari-hari sekarang ya, selama daring ini, pembelajaran virtual yang kalian lakukan bersama Bapak dan Ibu guru kalian. Kita lanjut. Komunikasi lisan secara daring bisa kita lakukan melalui email. Nah, email atau surat elektronik, kemudian bisa melalui chatting, bisa melalui DM, direct message atau pesan langsung, tapi ini menggunakan aplikasi online ya anak-anak. Dan yang terakhir, komentar online. Nah, biasanya kalau kalian misalnya membagikan tulisan atau membagikan gambar, nah, biasanya ada beberapa orang yang memberikan komentar, wow, bagus sekali. Nah, itu kita bisa sebut sebagai komentar online. Ini beberapa contoh dari komunikasi tulisan yang bisa kalian lakukan secara daring. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana isi email itu ya, untuk segmen selanjutnya. Jadi, jangan kemana-mana ya anak-anak, tetap dalam program SBO TV, belajar dari rumah bersama guruku. Hai, selamat datang kembali dalam program SBO TV, belajar dari rumah bersama guruku. Baiklah anak-anak, tadi kita akan mulai membahas tentang email atau surat elektronik. Seperti apa sih rupa dari email atau surat elektronik? Nah, perhatikan surat elektronik berikut ini. Ini seperti yang ada dalam buku tema halaman 151. Ini jadi tampilan dari email itu, kalau kalian menulis email bentuknya seperti ini ya, ada sebuah kotakan seperti ini yang seperti kalian lihat di televisi kalian. Kemudian to itu adalah tujuan dari kalian mengirim email tadi kepada siapa. Nah, ini contohnya Paman di Surabaya. Subjeknya apa kabar? Nah, hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini aku ingin memberikan kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelepon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Nah, ini isi emailnya. Nah, sekarang ayo kita bahas pokok-pokok dari surat elektronik yang dikirimkan Bang Andi tadi yang dari Jepang untuk pamannya yang ada di Indonesia. Yang pertama, pokok-pokok pikirannya yaitu 1. Teknologi komunikasi semakin maju. Yang kedua, banyak cara untuk berkomunikasi walaupun berada pada jarak yang jauh. Komunikasi bisa menggunakan pesan singkat atau panggilan video. Nah,
beberapa komunikasi era modern sekarang itu menggunakan internet. Nah, atau juga ada istilah lain, komunikasi dalam jaringan, atau bisa kita singkat sebagai daring. Apa saja kelebihan komunikasi daring? Ini beberapa kelebihannya. Yang pertama, memungkinkan orang berinteraksi dalam jarak jauh. Jadi walaupun jaraknya berkilo-kilometer, kalian masih tetap bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Yang kedua, komunikasi daring dapat menggali kreativitas. Jadi kalian bisa saja bertemu dengan orang yang memiliki hobi yang sama atau kesukaan yang sama secara daring, sehingga kalian bisa saling bertukar pikiran dan ide dengan mereka. Yang ketiga, komunikasi daring dapat disimpan atau dilihat kembali. Jadi kalian jangan takut lupa atau merasa hilang. Saya sebelumnya pernah mengirim email kepada siapa ya, isinya apa ya. Nah, ternyata semua itu sudah tersimpan rapi melalui aplikasi kalian. Kalian bisa mencarinya kembali di kemudian hari jika ingin mengecek kembali. Yang keempat, komunikasi daring dapat diakses setiap hari, dimanapun dan kapanpun, 7 hari dalam seminggu dan 24 jam. Selama kalian masih bisa mengakses internet, kalian masih bisa melakukan komunikasi daring. Dan yang kelima, komunikasi daring tidak terbatas. Apa maksudnya tidak terbatas, Bu? Kalian bisa saja bertemu atau berkomunikasi dengan orang yang ada di luar kota, bahkan ada di luar negeri. Itulah tadi kelebihan dari komunikasi daring. Nah, coba dilihat. Dalam komunikasi daring, kita sudah mengenal beberapa aplikasi seperti yang ada pada gambar kalian ini. Ini beberapa aplikasi komunikasi daring yang Bu Daniar yakin kalian pasti sudah sangat kenal dengan aplikasi ini ya. Coba kita lihat sama-sama apa saja aplikasi ini. Nah, ini yang pertama, WhatsApp, Facebook, Telegram, Messenger, WeChat, Line, Twitter, Instagram, dan yang terakhir YouTube. Nah, Bu Daniar yakin pasti kalian sudah mengenal beberapa aplikasi daring ini. Nah, dari beberapa aplikasi ini tadi kalian bisa berkomunikasi dengan orang banyak secara langsung dengan syarat kalian tetap mengakses internet ya. Jadi kegiatan itu atau tempat itu di mana kalian bisa bertemu dengan banyak orang melalui aplikasi daring biasa juga kita sebut sebagai media sosial. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan media sosial? Media sosial adalah media untuk bersosialisasi dan berkomunikasi secara online tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial ini tetap memiliki segi positif dan segi negatifnya. Untuk segi positifnya, kalian bisa memperluas pertemanan kalian melalui media sosial karena langsung bertemu dengan orang banyak ya. Kemudian bisa memajukan perdagangan. Kalau kalian ingin misalnya menjual suatu barang, kalian bisa melakukan promosi di media sosial ini dengan praktis tanpa perlu banyak biaya. Tapi ada juga segi negatifnya. Pertama adalah kecanduan yang berlebihan. Nah, kalau kalian kecanduan berlebihan dalam menggunakan media sosial itu juga berbahaya. Apalagi game online ya anak-anak, jangan sampai kalian kecanduan game online. Yang terakhir, sulit bergaul di dunia nyata. Jadi pegang HP terus, jadi online terus. Itu juga segi negatif dari media sosial ya, hati-hati. Nah, sekarang karena media sosial itu kalian bisa bertemu dengan banyak orang dan kalian belum tentu kenal dengan orang-orang tersebut, ada beberapa yang harus kalian waspadai. Yaitu pertama adalah menghindari hoax dan penipuan di media sosial. Apa itu hoax? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong. Orang yang tidak bertanggung jawab sengaja menciptakan berita atau informasi bohong di media sosial
untuk merugikan orang lain. Apa saja biasanya bentuk hoax itu? Bisa berupa fitnah, prank, penipuan juga. Contoh hoax yang sering kita lihat, nah, ada pemberian hadiah langsung biasanya. Kalian tidak ikut apa-apa, ternyata dapat hadiah, itu berbahaya. Berita kecelakaan, link voucher, dan penipuan foto profil. Kita akan bahas selanjutnya lagi ya anak-anak. Jangan kemana-mana, tetap dalam program SBO TV, belajar dari rumah bersama guruku. Selamat datang kembali anak-anak, masih dalam program SBO TV, belajar dari rumah bersama guruku. Baik, kita akan kembali membahas tadi sampai tentang contoh hoax. Nah, ini hoax tadi ada beberapa pemberian hadiah contohnya. Kemudian link voucher diskon, kemudian berita kecelakaan, dan ada juga penipuan foto profil. Bagaimana yang pemberian hadiah yang contohnya hoax itu? Jadi misal kalian tidak pernah mengikuti kegiatan apapun atau tidak mengikuti lomba apapun, tiba-tiba dapat SMS ataupun chat berupa pemberian hadiah, hati-hati, itu penipuan ya. Jangan diklik link apapun atau jangan dihubungi nomor apapun yang mereka beli. Jadi hati-hati. Kemudian berita kecelakaan. Nah, untuk berita kecelakaan ini juga hati-hati. Kadang mereka bisa menelpon atau langsung mengirim chat dengan mengabarkan anggota keluarga kalian yang mengalami kecelakaan. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tenang, kemudian hubungi keluarga yang dihubungi itu, keluarga yang menurut mereka kecelakaan itu tadi. Jadi jangan menghubungi orang yang menelpon kalian pertama, itu berbahaya, bisa merupakan penipuan. Karena dalam keadaan panik biasanya kita langsung melakukan apa yang orang itu suruh, dan itu berbahaya ya. Kemudian link voucher diskon, itu juga hati-hati. Kalau kalian tidak pernah ikut kegiatan apapun atau mengunjungi tempat perbelanjaan yang memberikan link voucher diskon, jangan diklik ataupun dihubungi. Kemudian yang terakhir adalah penipuan foto profil. Nah, hati-hati ya, karena kalian tidak mengenal orang yang ada dalam media sosial, jadi kadang mereka menggunakan foto profil yang berbeda dengan orang aslinya. Bahkan kadang ada yang menggunakan misal foto perempuan, ternyata yang menggunakan akun tersebut adalah laki-laki. Jadi hati-hati ya anak-anak kalau kalian menggunakan media sosial itu. Kita lanjut. Nah, aturan penggunaan media sosial. Jadi Kemkominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika di Indonesia sudah memberikan beberapa peraturan untuk melindungi kalian dalam menggunakan media sosial. Ini Rancangan Undang-Undang Data Pribadi atau RUU PDP. Batasan usia minimal untuk memiliki akun media sosial atau medsos adalah 17 tahun. Usia di bawah itu boleh mengakses media sosial, tapi harus ada persetujuan dan pengawasan dari orang tua. Dan juga kalian juga harus hati-hati dalam menggunakan media sosial karena sekarang juga ada Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 berisi larangan dengan sengaja menghina orang lain di media sosial. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berisi larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan dengan menyebutkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kalian harus hati-hati ya karena ini ada sanksinya. Bagaimana penggunaan media sosial yang bijak? Kalau kalian bisa menggunakan media sosial dengan bijak, kalian harusnya merasa aman, tidak perlu khawatir. Yang pertama, jangan asal posting foto dan tulisan. Periksa berkali-kali sebelum kalian memposting foto dan tulisan di media sosial kalian. Yang kedua, jangan memberikan informasi pribadi kepada orang yang kalian temui di media sosial yang tidak kalian kenal. Jangan memberikan tanggal lahir, nomor telepon, atau bahkan alamat rumah, karena itu bisa berbahaya ya anak-anak. Yang ketiga, hormati orang lain. Gunakan kata-kata yang baik, sapa dengan yang baik, karena
bisa saja orang yang kalian temui di media sosial itu kalau kalian tidak menggunakan bahasa yang baik, mereka juga tersinggung. Jadi hati-hati ya. Waspada dan jangan langsung percaya. Nah, ini juga penting karena itu tadi ya, kalian tidak kenal dengan orang-orang tersebut, tidak pernah bertemu. Jadi kalian harus waspada dengan apa yang mereka katakan ataupun apa yang mereka minta. Terakhir, pilih akun-akun yang diikuti. Jangan mengikuti akun-akun yang sekiranya berbahaya ataupun tidak bermanfaat untuk kalian ya, karena itu bisa juga menimbulkan hoax atau penipuan. Peran orang tua dalam mendukung anak mengakses media sosial. Jadi ayah bunda bagi putra-putrinya yang mengakses media sosial sebelum umur 17 tahun, ayah dan bunda bisa mengikuti akun media sosial anak. Jadi selain bisa berteman dengan anak secara dekat, ayah dan bunda juga bisa mengawasi kira-kira apa saja kegiatan putra-putrinya selama di media sosial. Kedua, melatih anak tidak memberikan informasi pribadi tadi ya, seperti membagikan mungkin alamat rumah, nomor telepon, atau mungkin NIK. Nah, itu juga berbahaya. Jangan sampai membagikan informasi pribadi di media sosial. Ketiga maksud saya, jadwal menggunakan media sosial. Jadi dijadwal, jangan seharian penuh kalian memegang HP atau online terus. Jadi misal untuk selama masa pandemi ini, dalam pagi sampai siang anak-anak bisa belajar daring. Kemudian mungkin 1 jam atau 2 jam untuk hiburan boleh, setelah itu tutup HP-nya. Silahkan makan, beribadah ataupun berinteraksi dengan keluarga ya. Jadi jangan seharian penuh menggunakan media sosial. Dan yang terakhir, ayah dan bunda bisa mengawasi penggunaan aplikasi atau situs web yang putra-putrinya biasa akses. Nah, itu sebagai langkah untuk pengawasan ya. Kira-kira anak-anak ini membuka apa, jadi ayah dan bunda juga bisa saling mengawasi dan saling membantu. Berkomunikasi dengan media sosial yang baik. Jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap hormat. Jadi hampir sama seperti kita berbicara secara langsung ya, karena itu juga saling berbicara sesama manusia. Kita tetap harus selalu jaga etika saat berbicara, saat menulis komentar, jaga sopan santunnya, dan saling menghormati satu sama lain. Hindari penggunaan kata-kata kasar. Nah, ini tadi ya, sama seperti dalam ada UU ITE tadi, hati-hati dalam penggunaan kata-kata kasar. Jangan sampai kalian menyinggung orang lain dalam media sosial. Ketiga, jangan mengikuti akun-akun yang tidak bermanfaat dan tidak jelas, karena bisa saja berisi kekerasan atau sesuatu yang berbahaya. Itu juga tidak baik. Jangan sampai diikuti akun-akun yang seperti itu ya. Baik, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kita baca sama-sama ya. Kesimpulan yang pertama, komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi satu orang ke orang lainnya. Yang kedua, alat komunikasi modern yang digunakan saat ini berupa ponsel pintar, smartphone, tablet Android, komputer, laptop, yang dimana semua alat ini menggunakan internet dalam jaringan. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online. Keempat, penggunaan media sosial ada manfaatnya, namun jika tidak hati-hati akan menimbulkan kerugian. Kelima, jaga selalu etika dan sopan santun saat menggunakan media sosial. Yang keenam, jangan mudah mengakses situs yang aneh dan selalu mintalah pengawasan orang tua saat menggunakan media sosial. Nah, ini tugas kalian ya anak-anak di rumah untuk hari ini. Yang pertama, tuliskan 3 macam kelebihan komunikasi menggunakan alat modern. Yang kedua, tuliskan 3 cara menggunakan media sosial yang bijak. Ketiga, jelaskan 2 alasan anak di bawah umur 17 tahun belum diizinkan menggunakan media sosial. Yang keempat, jelaskan 2 manfaat dari media sosial yang kalian ketahui. Jangan lupa kalian kerjakan di buku tulis, kemudian foto dan kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Baiklah, kita sudah selesai dalam akhir pembelajaran hari ini. Bu Dana tetap mengingatkan, tetap kalian jaga protokol kesehatan, selalu cuci tangan, jaga jarak, kemana-mana memakai masker ya, dan menghindari kerumunan. Jika tidak terlalu penting, tidak usah keluar rumah. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Bu Daniar ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya dalam program SBO TV Belajar dari Rumah bersama guruku. Sampai jumpa.